Salam Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita bersua, bertemu. Saya berharap semuanya dalam keadaan sukacita, damai sejahtera. Dan biarlah kiranya perkenanan Tuhan turun atas kita hari lepas hari. Khususnya pada hari ini, di mana kita akan belajar tentang firman Tuhan. Oleh karenanya, mari dulu kita berdoa supaya pengurapan Allah turun. Kita minta agar pengurapan Tuhan membuka pikiran dan hati kita. Amin. Bapak Ibu, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kembali kami tak henti-hentinya mengucap syukur ya Tuhan, karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Kami mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami, kesehatan yang prima, tuntunan penyertaan, kekuatan, pengurapan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami. Sesaat kami akan dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang mengurapi kami semuanya dengan pengurapan yang baru, sehingga kami dimampukan untuk memahami apa yang kami dengarkan pada hari ini ya Allah, khususnya pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi juga hamba-Mu secara khusus Tuhan. Mampukanlah hamba-Mu dan ambil alih kehidupan hamba-Mu. Engkaulah yang berkata-kata kepada jemaat-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pertama saya akan menyambut dulu ya, saudara semuanya yang ada di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Ufuk Barat sampai Ufuk Timur. Tentu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam Tuhan. Amin. Demikian juga sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang ada di Malaysia. Nah, ini Malaysia ini menduduki urutan yang kedua terbanyak untuk saluran khotbah pendeta ini. Ya, setelah Malaysia, lalu Amerika, khususnya negara bagian California, luar biasa di sana. Ya, saya berharap sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. May God bless you abundantly. Setelah Malaysia, Singapura, lalu masuk di urutan ketiga adalah Australia. Halo, how are you Australia? Greeting from Medan, Indonesia. I hope you just fine today. May God bless you abundantly. Thank you. Haleluya. Oke, kemudian dan masih banyak lagi negara-negara yang lainnya, tentunya saya tidak dapat sebutkan satu persatu, tapi yang jelas kita dalam keadaan sukacita karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, untuk sesi ini saya sengaja membawa Bapak Ibu untuk memulai dari dasar ya. Maksud saya kalau Bapak Ibu memang ingin mempelajari sesuatu dari kehidupan saya, dari pertobatan saya, maka setelah saya bertobat, satu hal yang harus saya pelajari adalah firman Tuhan. Nah, bagaimana supaya saya betah mempelajari firman Tuhan Bapak Ibu, karena banyak orang-orang di luar sana ketika membaca Alkitab ya, bukannya Alkitab yang dibaca, tapi justru Alkitabnya yang memperhatikan, alias tidur Bapak Ibu ya. Makanya ada pepatah yang mengatakan kalau mau tidur nyenyak, susah tidur, buka Alkitab. Nah, berarti kan ada sesuatu yang salah Bapak Ibu. Apa yang salah? Karena pengurapan tidak turun, pengurapan tidak bekerja yang ada di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu. Ya, nah sehingga apa yang terjadi? Ngantuk Bapak Ibu. Nah, kalau nggak ada pengurapan. Nah, oleh karena tadi sebelum kita memulai acara ini, kita minta pengurapan Tuhan. Dan saya merasakan pengurapan itu mulai bekerja Bapak Ibu. Kalau nggak, saya juga nggak dimampukan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, khusus untuk sahabat-sahabat saya Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun berada, saya sudah menyiapkan materi bundelan. Nah, ya, saya adalah seorang dosen, guru Bapak Ibu, jadi kalau ngajar itu harus ada persiapan. Nah, apalagi untuk menyampaikan firman Tuhan, maka persiapannya pun harus saya buat sedemikian rupa, karena ini untuk didedikasikan buat Tuhan, sehingga Bapak Ibu juga mendapatkan hal-hal yang baru ya, dan itu tentunya akan menyemangati kehidupan Bapak Ibu selama berjalan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baik, judul kita ini ya adalah pengurapan Bapak Ibu ya. Pengurapan ini penting sekali seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau enggak kita tidur semua nanti ini ya.
Oleh karenanya, mari kita belajar sesuatu tentang pengurapan yang dalam bahasa Inggrisnya itu anointing. Ayo Bapak Ibu sebut sama-sama dengan saya belajar bahasa Inggris word by word, kata per kata, Bapak Ibu ya, kita yang ada di Indonesia ya, nggak terkecuali yang ada di pelosok-pelosok wilayah-wilayah terpencil pun. Ayo mari kita menjangkau dunia melalui wilayah kita, melalui kampung kita, melalui rumah kita. Kita nggak perlu harus keluar karena ada YouTube, Bapak Ibu. YouTube ini membantu kita untuk menyampaikan berita sukacita damai sejahtera sampai ke ujung-ujung bumi. Luar biasa Bapak Ibu, zaman anugerah. Amin Bapak Ibu ya. Nah, kita akan buka dulu satu ayat untuk memulai pertemuan kita ini. Saya ambil dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Di sana dikatakan demikian. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ya, nyah di situ maksudnya Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Nah, luar biasa Bapak Ibu, kekuatan daripada pengurapan tadi itu, the power of the anointing Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak perlu diajar oleh orang lain. Kenapa? Karena pengurapan itu yang akan mengajar kita sendiri. Nah, inilah ya Bapak Ibu ya, saya rindu untuk Bapak Ibu juga boleh peroleh pengurapan seperti yang saya dapatkan, sehingga roh kita, jiwa kita menyala-nyala Bapak Ibu ya. Jadi kalau roh dan jiwa kita menyala-nyala Bapak Ibu, pikiran pun jadi tenang. Nah ya, apalagi hari-hari ini keadaan di luar sana tidak menentu Bapak Ibu, banyak orang yang di PHK ya karena keadaan COVID-19. Nah ini, jadi hanya pengurapan lah yang bisa kita andalkan untuk mencari jalan keluar Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Oke ya, mari saya teruskan lagi ya. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah kehendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, untuk mendapatkan pengurapan ini adalah kita harus tinggal di dalam Dia, dan Dia harus tinggal di dalam kita. Pikiran kita tuh hanya Kristus. Jadi Kristus itu menjadi pusat, center kehidupan daripada kita Bapak Ibu. We are living in a Christ. Nah, sedikit-sedikit bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Nah, we are dwelling in Christ. Ya, kita tinggal di dalam Kristus, and Christ living in our heart, in our life. Amin Bapak Ibu, luar biasa ya. Jadi wow Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, tadi saya katakan apa yang disampaikan ini, apa yang akan diajar oleh Tuhan melalui pengurapan ini adalah bukan berbicara tentang hal-hal duniawi Bapak Ibu, bukan ya. Kalau hal-hal yang duniawi itu kasat mata, bisa kita lihat. Nah, mungkin tanpa pengurapan kita bisa mendapatkannya, kita dapat memperolehnya Bapak Ibu. Tapi yang mau kita pelajari sekarang ini adalah hal-hal yang ada di atas. Amin Bapak Ibu. Hal-hal yang ada di atas, yaitu rahasia-rahasia kerajaan surga yang akan diungkapkan, disingkapkan, uncover, diungkapkan oleh Kristus, oleh karena pengurapan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, supaya kita ngerti semuanya. Kesalahan dan dosa orang Israel adalah ketika mereka menyimpan pengetahuan itu, dan mereka tidak tebarkan, mereka tidak sebarkan ke dunia Bapak Ibu. Pengetahuan yang saya maksud di sini adalah epignosis. Jadi bukan sains, bukan Bapak Ibu. Ya, epignosis. Epignosis itu sebenarnya nggak ada padanan kata dalam bahasa Indonesianya Bapak Ibu. Dalam bahasa Inggrisnya juga tidak ada Bapak Ibu. Ya.
Tapi kalau mau dipadan-padankan, mau disetara-setarakan Bapak Ibu, itu sama dengan understanding, pengertian, wisdom, hikmat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang mau kita pelajari melalui pengurapan ini adalah epignosis, wisdom, understanding, revelation, pewahyuan, hikmat, marifat. Nah ini Bapak Ibu. Nah itu semuanya dapat kita peroleh melalui pengurapan. Dan pengurapan itulah yang akan mengajar kita. Dan inilah yang dialami oleh Rasul Paulus Bapak Ibu. Jadi Rasul Paulus itu adalah Kristus langsung melalui pengurapannya yang mengajar Rasul Paulus, sehingga rahasia-rahasia kerajaan surga itu disingkapkan oleh Tuhan melalui pengurapan kepada Rasul Paulus. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Rasul Paulus adalah seorang penulis terbanyak dalam perjanjian baru bila dibandingkan dengan rasul-rasul lainnya. Amin Bapak Ibu. Nah, ini pengurapan udah mulai mengalir nih Bapak Ibu. Nah, ini kalau sudah kayak gini nih, ya ini wah nggak bisa berhenti nih. Seperti itu. Ini pengurapan Bapak Ibu. Ya. Nah ini, luar biasa Bapak Ibu. Nah jadi pengetahuan hal-hal yang di atas itu yang disingkapkan, uncover, reveal oleh Rasul Paulus. Lalu dia bagikan kepada dunia Bapak Ibu. Jadi dalam kekristenan dunia itu Bapak Ibu, kalau kita mau bolehlah ya belajar sedikit-sedikit ya. Saya ingat-ingat, saya yakin Bapak Ibu pasti ingat. But let me remind you. Perkenankan saya untuk mengingatkan Bapak Ibu kembali. Ya. Jadi kalau Rasul Paulus itu memang ditugaskan langsung kepada Yesus Kristus Tuhan untuk menginjili orang-orang kafir. Jadi istilah kafir itu sebenarnya sudah ada jauh sebelumnya Bapak Ibu. Tapi ya itulah saudara sepupu kita justru menyebut kita kafir. Nah, di mana kebenarannya itu? Nah, kan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kafir itu kan orang yang tidak mengenal dan percaya kepada Tuhan. Nah, kan kayak gitu Bapak Ibu. Loh kita percaya masa dibilang kafir. Nah itu. Nah kembali ke cerita saya tadi Bapak Ibu. Jadi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus ini ditugaskan untuk memberitakan Injil damai sejahtera kepada orang-orang non-Yahudi yang padanan katanya itu adalah kafir. Nah jadi istilah kafir itu memang sudah kita kenal lebih dahulu, baru diadopsi oleh tetangga sebelah, saudara sepupu Bapak Ibu. Lalu mereka address, mereka gunakan, mereka arahkan kepada kita. Kita dibilang kafir. Salah, nggak kayak gitu. Nah, kan kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi Rasul Paulus itu diberikan tugas untuk memberitakan Injil damai sejahtera seperti yang saya sampaikan tadi itu kepada orang-orang non-Yahudi. Sementara Rasul Petrus itu diberikan tugas untuk menginjili orang-orang Yahudi itu sendiri Bapak Ibu. Nah jadi Bapak Ibu dan saya adalah hasil buah penginjilan daripada Rasul Paulus. Sehingga setiap suku, bangsa, dan bahasa datang berbondong-bondong untuk sujud dan menyembahnya. Nah itu Bapak Ibu, itu semuanya terjadi oleh karena pengurapan Bapak Ibu. Siapa Rasul Paulus kita tahu kan, Bapak Ibu juga udah tahu. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi izinkan saya, perkenankan saya untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu. Ya, dia adalah orang yang tidak menyukai kekristenan, ya sama kayak saya pada awalnya kan, Bapak Ibu ya. Nah itu ya. Nah tapi lihat Bapak Ibu, ketika dia taat, dia mendapatkan pengurapan itu, dia dimampukan. Ya, dia adalah ahli, ya, seorang anak muda yang memang mempelajari tentang hukum Taurat. Bisa dikatakan dia adalah advokat, dia adalah lawyer untuk hukum Taurat, Bapak Ibu. Tapi justru dia ditugaskan oleh Tuhan sampai ke pelosok-pelosok, ke ujung-ujung bumi, di mana pengetahuan itu tidak dibutuhkan di sana. Demikian juga Rasul Petrus ditugaskan sampai ke Roma. Nah, begitulah Tuhan Bapak Ibu. Nah, sehingga apa yang kita
butuhkan pada waktu itu hanya pengurapan. Pengurapan itulah yang akan mengajar kita sebagai orang percaya. Dan pengurapan itu tidak bohong, tidak dusta. Pengajarannya benar. Nah, ini pentingnya pengurapan, Bapak Ibu. Nah, jadi malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar sesuatu tentang pengurapan. Ya. Nah, jadi apakah pengurapan itu? Nah, ini Bapak Ibu ya, itu pertanyaannya, apakah pengurapan itu? Nah, ini di sini dikatakan ya, Yesus juga diurapi sebelum memulai pelayanannya di bumi. Nah, jadi sedangkan Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu, dia diurapi oleh Allah Bapa. Nah, melalui Roh Kudus Bapak Ibu. Dia diurapi sebelum dia melakukan pelayanannya. Ya. Nah, kalau kita ingat pada Kisah pasal 2 juga, dia berkata kepada para rasul, para murid pada waktu itu, di loteng atas di Yerusalem, dia berkata, jangan pergi kemana-mana dulu. Nah, kayak gitu. Jangan pergi menjangkau jiwa dulu. Jangan pergi menginjil dulu, tapi nantikan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu. Nah, jadi pengurapan dan baptisan Roh Kudus ini memang beda, Bapak Ibu. Kalau baptisan Roh Kudus itu yang baptis kita itu ya Tuhan Yesus dengan Roh Kudus, dan itu cukup sekali dalam seumur hidup. Tapi kalau pengurapan ini boleh Bapak Ibu berkali-kali. Ya, kita mendapatkan pengurapan yang baru. Makanya kita berdoa, ya Tuhan, berikanlah minyak-Mu yang baru. Nah, minyak itu simbol daripada pengurapan. Nah, minyak yang baru, pengurapan yang baru, Bapak Ibu. Jadi hari lepas hari pengurapannya harus baru, Bapak Ibu. Jadi ketika kita melayani Tuhan, ya melayani ini kan pengertiannya kan luas, Bapak Ibu. Dalam pengertian sempit, yaitu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan yang ada di gereja. Tapi dalam arti yang luas, a broaden sense, nah itu dalam makna yang luas, Bapak Ibu. Nah, pelayanan bukan hanya di gereja saja. Bapak Ibu sebagai pelayan, ya Bapak Ibu lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, itu sudah melayani. Ya, sebagai petani, sebagai guru, sebagai PNS, sebagai dosen, sebagai guru, advokat, pengusaha, whatever, apapun profesi Bapak Ibu, itu pelayanan. It is a part of a ministry. We are doing Jesus Christ a ministry. Kita melakukan pelayanan yang diberikan kepada Tuhan oleh Tuhan Yesus. And that needs anointing. Dan itu butuh pengurapan. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, di lapangan saya seringkali seperti itu, Bapak Ibu, melihat ya. Contoh misalnya kan kita diangkat mendapat promosi. Nah, itu kan kalau kita memang orang Kristen sejati, ya kan? Nah, jabatan promosi yang kita terima itu adalah bagian daripada pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita. Nah, idealnya, nah ini kan idealnya Bapak Ibu, maka kita harus melaksanakan yang namanya pengurapan. Jadi kita diurapi dulu. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Bisa melalui bisa menggunakan minyak sebagai medianya, Bapak Ibu. Ya, diurapi, ditabiskan ya. Supaya kuasa Allah itu turun atas kita, ya hamba Tuhan lah nanti yang akan doai, tumpangi tangan dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, mestinya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi dimanapun kita berada, maka ya nilai-nilai kekristenan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu tetap harus kita laksanakan. Nah itu, jadi Bapak Ibu penting ini saya katakan kembali, amin Bapak Ibu ya. Nah, jadi Tuhan Yesus sendiri pun itu harus diurapi dulu, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus sendiri sebelum melakukan pelayanannya, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang terikat oleh ikatan kuasa-kuasa kegelapan, dan banyak hal yang dia kerjakan harus diurapi. Nah, mestinya kita juga harus diurapi atau menerima pengurapan dari pendeta kita, kan begitu Bapak Ibu ya. Nah ini, nah jadi kalau Bapak Ibu memang ingin tahu, soalnya kan banyak sekali yang mendengarkan kesaksian saya. Nah, saya pikir ya saya harus juga berbagilah kepada sahabat-sahabat saya yang hebat-hebat, Bapak Ibu ya, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus ya, termasuk juga adik-adik ya dimanapun berada. Nah ini,
ya, supaya kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan kehidupan kita itu bisa membawa berkat bagi orang banyak karena dunia butuh itu. Amin, ya Bapak Ibu. Nah, lalu di sana dikatakan demikian ya Bapak Ibu ya. Dengan pengurapan Yesus memberitakan Injil, itu tadi yang saya sampaikan ya, membebaskan yang tertawan dan menyembuhkan yang terluka. Wow. Di luar sana memang banyak orang butuh pelayanan Bapak Ibu, termasuk pelayanan saya juga. Oleh karenanya kita butuh pengurapan Bapak Ibu. Nah ya, jadi nggak salah lah kalau malam hari ini saya bawa Bapak Ibu untuk mempelajari apa itu pengurapan. Kalaupun sudah tahu ya hitung-hitung, just to remind you, untuk mengingatkan kembali. Kan enak Bapak Ibu belajar firman Tuhan sama-sama ya, apalagi dengan saya. Ya, masa dukun bisa dipakai Tuhan. Nah, kalau dukun aja bisa dipakai Tuhan, Bapak Ibu, ya Bapak Ibu juga pasti lebih daripada dukun, kan kayak gitu. Dukunnya sudah tobat maksud saya. Amin Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, di sana dikatakan demikian, ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Sebab Allah menyertai dia. Ini karena pengurapan tadi Bapak Ibu. Jadi ingat Bapak Ibu, ya. Jadi ketika Yesus melakukan pelayanannya di muka bumi selama 3,5 tahun itu, dia 100% manusia. Nah ini Bapak Ibu, ya, 100% manusia. Kemudian ketika dia naik ke surga, dia kembali, ya, menjadi ya katakanlah Tuhan, ya, dia Tuhan Bapak. Jadi 100% Tuhan, 100% manusia. Nah celakanya dunia hanya mengenal dia mengenai kemanusiaannya saja, ya. Ya. Banyak orang di luar sana jumlahnya miliaran Bapak Ibu, nggak ngerti tentang kekristenan, ya, sehingga mereka bilang Yesus itu tukang kayu, nah carpenter, nah gitu. Yesus itu anak haram, lahir di luar nikah, karena nggak ngerti Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka nggak mempunyai pengurapan. Karena mereka nggak memiliki pengurapan, mereka nggak menerima pengurapan. Jadi mereka sulit untuk memahami tentang ketuhanan Yesus. Mereka hanya memahami tentang kemanusiaan Yesus. Sampai kapanpun kalau mereka nggak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus nggak akan reveal. Pengurapan itu nggak akan mengajar mereka untuk mereka tahu tentang siapa itu Yesus sesungguhnya. Nggak bisa Bapak Ibu, karena mereka nggak menerima pengurapan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Saya bisa memberitakan Injil damai sejahtera dan mulut bibir saya dari lubuk hati yang dalam ini bisa mengatakan Yesus itu Tuhan karena saya menerima pengurapan, dan pengurapan itu yang mengajar saya melalui Roh Kudus. Kan begitu Bapak Ibu, ya. Jadi makanya di luar sana debat. Wah, gimana kita mau debat? Keilahian, bagaimana kita mau mengukur pengurapan? Pengurapan nggak bisa diukur Bapak Ibu. Pengurapan itu hanya bisa diimani. Kan begitu. Jadi saya nggak tertarik ya dengan debat-debat seperti itu. Kalau mau debat ayo soal hukum. Masa the mystery of Jesus Christ mau didebatkan, gimana? Hanya orang, maaf, ya, sideng aja Bapak Ibu, kan kayak gitu, nggak bisa. Ya, the mystery of Jesus Christ itu nggak bisa diperdebatkan, itu hanya bisa diimani. Makanya saya nggak tertarik. Tapi itu pun saya apresiasi kepada teman-teman, ya. Nah itu, yang mau pergi untuk berdebat silakan, ya. Tapi dari pengamatan saya banyak yang kalah. Nah gitu. Kenapa kalah? Ya karena memang Yesus itu nggak bisa ditinjau, dilihat oleh akal dan logika kita. Nggak bisa. Pikiran kita nggak bisa menjangkau keilahiannya. Nggak bisa, nggak mampu. Gimana kita mau
Mengukur keilahian, mengukur pengurapan dengan logika dan akal, nggak bisa, hanya dengan iman. Nah, hebatnya kita memiliki iman yang sempurna. Jadi, aduh Bapak Ibu, kembali saya katakan, udahlah. Jangan dengar itu yang di luar-luar sana itu, nggak ngerti mereka. Kita ini benar-benar sempurna, dikasih iman yang sempurna. Ukuran iman kita sama semuanya. Iman daripada Yesus Kristus, itu yang kita kenakan. Amin Bapak Ibu. Nah ini, amin Bapak Ibu. Wah, ini makin menyala-nyala saya kalau kayak gini. Ya, apalagi lihat Bapak Ibu semangat semua ini ya, masih bersama dengan saya. Amin Bapak Ibu ya. Iya, baik ya, kita teruskan. Ya. Nah, jadi di situ di sini dikatakan demikian Bapak Ibu. Urapan membuat seseorang berbeda sehingga ia mampu melakukan pekerjaan Tuhan dengan berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu dengan pengurapan ini kita jadi beda Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi makanya dengan pengurapan ini kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita. Pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita dibutuhkan pengurapan dan pasti berhasil. Nah itu kenapa? Karena pengurapan itulah yang membuat kita berhasil. Pengurapan itulah yang membuat kita, waduh, nyaman, enak, tenang, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Ya. Saya di awal-awal pertobatan saya, Bapak Ibu, saya pergi ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke desa-desa, kampung, jalan becek. Saya dengan kereta butut saya, itulah kereta butut saya, satu-satunya peninggalan yang tersisa pada waktu itu, Bapak Ibu. Saya pergi, saya dengan sukacita, ya. Saya naik kereta naik Vespa, Bapak Ibu, sambil naik Vespa. Tapi ya saya imani, ini walaupun Vespanya butut, Bapak Ibu, tapi oleh pengurapan Allah, seolah-olah saya ada di BMW seri 5. Wah, begitu Bapak Ibu, karena pengurapan, ya, sehingga saya semangat. Ya, sembari saya ngegas naik gunung Bapak Ibu, saya pun sambil nyanyi. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship your holy name. Begitu Bapak Ibu, sambil ngegas. Baru mogok Bapak Ibu. Tapi sukacita. Kenapa? Pengurapan Bapak Ibu. Kalau nggak ada pengurapan, nggak mampu untuk melakukan itu. Amin Bapak Ibu. Nah jadi mari, kalau selama ini mungkin belum dapat, mungkin ya ayolah mulai belajar Bapak Ibu, supaya roh jiwa kita menyala-nyala dan kita kembali muda seperti semalam yang saya sampaikan, menjadi usia 17 tahun. Itu penting Bapak Ibu. Jadi kalau hati sudah teduh tenang oleh karena pengurapan, pikiran pun nggak aneh-aneh Bapak Ibu. Benar Bapak. Ini pengalaman pribadi saya, kan kayak begitu Bapak Ibu. Orang lain saya nggak tahu lah, ya saya nggak akan bersaksi kesaksian orang lain Bapak Ibu, saya karena saya nggak ngerti, kan begitu. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi luar biasa Bapak Ibu. Ya. Nah lalu di sana dikatakan lagi Bapak Ibu, jika kita melayani di bawah pengurapan Allah, maka kita juga akan melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan, bahkan jauh lebih besar. Itu janji Tuhan. That's the promise of Jesus Christ, Bapak Ibu. Itu janji Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pengurapan. Dengan pengurapan itu, kalau kita mengerti dan kita bertanggung jawab, Bapak Ibu, Alkitab menjelaskan tadi, kita akan melakukan hal-hal yang lebih besar dari apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan di muka bumi ini. Ini berbicara tentang tanda-tanda heran dan mujizat Bapak. Amin Bapak Ibu. Nah ini Bapak, itu kekristenan. Mengajarkan murid itu harus lebih hebat. Murid itu harus lebih besar daripada gurunya. Beda dengan dunia kan Bapak Ibu. Kalau dunia dia nggak ngajar semua. Ada yang dia sembunyikan. Nah kan kayak gitu. Tapi kalau di dalam kekristenan,
Beda Bapak Ibu. Murid harus lebih besar. Bukankah Bapak Ibu adalah murid Tuhan Yesus yang sejati? Bapak Ibu akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu janji Dia, Bapak Ibu. Kenapa bisa kayak gitu? That's because of the anointing. Itu semuanya karena pengurapan tadi, Bapak Ibu. Begitu pentingnya, begitu signifikannya pengurapan tadi itu dalam kehidupan orang percaya. Apapun pekerjaan Bapak Ibu. Apapun. Nah itu. Bapak Ibu akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu janji Tuhan. Janjinya adalah iya dan amin. Alpha dan Omega. Amin Bapak Ibu. Waduh, kalau kita ngerti akan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, kehidupan ini menjadi sangat mudah dan indah Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu. Apalagi ketika kita mulai sharing firman Tuhan seperti ini. Aduh, 1 jam, 2 jam, 3 jam terlalu cepat Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu. Nah, ya, mari kita teruskan Bapak Ibu. Ya, ini masih banyak lagi materinya. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, ya, tapi oleh karena pengurapan tadi itu bisa kita selesaikan Bapak Ibu. Ya, nah, jadi. Nah ini karena ada mahasiswa juga yang ikut dalam program ini, maka saya juga harus menyampaikan secara akademis juga Bapak Ibu ya. Nah asal usul kata urapan, nah ya, the origin of the word of the anointing. Nah asal usul kata urapan. Nah apa itu pengurapan atau urapan? Dalam bahasa Yunani urapan itu adalah trio. Wah susah Bapak Ibu. Trio. Nah itu bahasa Yunaninya Bapak Ibu. Ya, yang artinya suatu penentuan istimewa untuk menghususkan seseorang. Nah itu Bapak Ibu. Artinya orang yang diurapi itu adalah orang yang dibedakan, orang yang dipisahkan untuk tujuan melayani Tuhan. Nah itu Bapak Ibu. Nah itu. Jadi kembali saya katakan jangan sampai salah pemahaman. Jadi melayani bukan hanya di dalam gereja, Bapak Ibu. Apapun pekerjaan di luar gereja itu juga melayani Tuhan. Ibu-ibu, wah ini ibu-ibu nih yang luar biasa ini. Kerjaannya berat, ngurusi suami, ngurusi anak, wah banyak. Ini Bapak Ibu, ibu-ibu, nah ibu-ibu ini butuh pengurapan baru. Jadi tiap hari ibu-ibu membutuhkan pengurapan yang baru, minyak yang baru. Nah ini, nah dan itu ada di dalam diri ibu-ibu. Ayo, lepaskan itu pengurapan. Nah dengan apa? Firman Tuhan, minta melalui doa. Dan itu sudah diberikan kok kepada ibu-ibu. Nah ini, ibu-ibu itu pekerjaannya luar biasa. Waduh, ya. Saya kalau memperhatikan apa yang dilakukan oleh istri saya, waduh, hebat ini. Iya, ya. Kalau nggak ada wanita yang hebat, ya tentu saya yang nggak seperti ini. Tapi karena ada seorang istri yang hebat, ibu yang hebat, akhirnya ya beginilah jadinya. Jadi senang kita. Jadi ibu-ibu juga butuh pengurapan. Amin, ibu-ibu ya. Adik-adik juga, adik-adik wanita, adik-adik perempuan, ya, ayo mulai belajar tentang pengurapan ini supaya lebih hebat lagi kamu dipakai oleh Tuhan. Nah ini bapak-bapaknya apalagi, nah kan kayak gitu ya, karena untuk cari nafkah itu nggak gampang, karena kita sudah dikutuk oleh karena perbuatan Adam dan Hawa untuk suami-suami, nah, maka kamu akan mendapatkan kesusahan untuk mencari nafkah. Nah kan kayak gitu, dan itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya, bagaimana supaya kutuk itu enyah dari kehidupan kita. Nah kan kayak gitu ya, jadi saya nggak singgung itu lagi, tapi karat-karatnya itu masih ada di dalam diri kita. Nah itu dibutuhkan firman Tuhan dan pengurapan supaya kita lancar untuk cari nafkah, sehingga rezeki yang kita bawa itu ke rumah rezeki yang halal. Amin Bapak-bapak ya. Nah itu. Nah jadi dalam bahasa Yunaninya di sana dikatakan balal ya, artinya melimpah dengan minyak. Nah jadi dalam perjanjian lama itu memang pengurapan itu dilaksanakan dengan minyak. Ya sekarang juga dalam perjanjian baru, Bapak Ibu ya, saya juga ketika saya mengurapi
pelayan-pelayan Tuhan yang baru dipromosikan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, itu juga diurapi, ya. Diurapi tangannya, diurapi telinganya, diurapi kakinya, ya. Nah, supaya lancar untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, itu untuk manusia. Jadi pengurapan ini sebenarnya bukan hanya untuk manusia saja, tapi juga untuk benda-benda seperti rumah misalnya. Ya, Bapak Ibu baru bangun rumah yang hebat, yang baik, yang bagus karena berkat Allah tadi itu. Jangan masuk gitu aja. Kita orang Kristen, kita murid Yesus, kita ngerti musuh kita adalah musuh yang tidak kelihatan. Orang-orang kuat itu berbicara tentang roh-roh jahat, Bapak Ibu. Nah, itu harus kita tangking, harus kita usir dia dengan apa? Pengurapan, diurapi, ya. Kita undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah keluarga kita supaya Kristus yang membimbing kehidupan kita. Jadi kalau memang sudah Raja Damai yang ada di rumah kita, maka hati kita terus damai, Bapak Ibu. Persoalan semuanya bisa diselesaikan semuanya karena kita menggunakan cara-cara Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangga kita, yaitu kasih. Kasih adalah salah satu senjata Tuhan, Bapak Ibu, untuk mengusir iblis. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Ya, makanya Tuhan Yesus berkata, kasihlah musuhmu. Nah, itu artinya apa? Kalau kita mampu melepaskan kasih, Bapak Ibu, maka iblis pun enyah, lari pontang-panting. Ya, tentu kasih daripada Kristus. Jadi kita hari-hari ini juga mengenakan kasih Kristus. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi arti urapan. Nah, urapan adalah karya Roh Kudus dalam orang percaya. Jadi urapan itu adalah karya Roh Kudus dalam orang percaya, termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Ya. Lalu B, impartasi pemberian kuasa Allah pada orang-orang percaya untuk melakukan pekerjaan Allah. Nah, ini tadi, ya. Jadi ingat kembali saya katakan definisi pekerjaan Allah itu bukan hanya di dalam gereja saja, maksud saya, ya. Skopnya bukan hanya dalam gereja saja, tapi juga di luar, seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan pekerjaan kita di kantor misalnya, karena mendapatkan promosi, Bapak Ibu, maka ada baiknya kita diurapi dulu oleh pendeta kita yang ada di gereja kita, minta supaya dia mengurapi kita. Dengan cara apa? Impartasi. Jadi bisa diimpartasi, bisa ditransfer, pengurapan bisa seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Saya juga ketika ingin melakukan KKR misalnya, saya mengimpartasikan pengurapan yang Tuhan berikan kepada saya sama seluruh tim saya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu, karena kita melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi apapun itu jenisnya, kalau itu pekerjaan Tuhan, ada baiknya kita diurapi dulu seperti Tuhan Yesus. Jadi Kristus itu artinya diurapi, Bapak Ibu. Ya, Kristus itu artinya the anointed one, orang yang diurapi. Nah, itu. Amin, Bapak Ibu. Ya. Lalu berikutnya jenis-jenis urapan. Nah, jenis-jenis urapan ini ada dua. Yang pertama itu the anointing upon, ya, the anointing upon. Apa itu? Ya, pengurapan yang memampukan kita untuk melakukan tugas pelayanan sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan. Contoh, pengurapan karena jabatan yang Tuhan berikan. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan, ya, karena mendapatkan jabatan baru, promosi baru, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, the anointing within, the anointing within. Nah, apa itu the anointing within? Nah, di sini saya catat demikian. Kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, jadi di dalam kita, makanya tadi the anointing within, pengurapan yang ada di dalam kita. The anointing apa? Yaitu pengurapan atas. Nah, atas apa? Atas penerimaan jabatan baru, promosi baru di kantor kita. Nah, itu. Nah, itu kalau pegawai, ya, tapi kan banyak macam-macam pekerjaan. Nah, itu. Ya, apakah sebagai petani, seperti yang saya sampaikan tadi, pelayan, nelayan, atau apapun itu. Ada baiknya kita diurapi. Nah, itu. Ya. Nah, kuasa yang bekerja di dalam kita sehingga memampukan kita untuk memiliki karakter seperti Yesus dan menghasilkan buah roh. Nah, ini buah-buah roh, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya berbuah. Berbuah tapi kalau rasanya asam, siapa yang suka? Nggak ada yang suka. Kalau dijual pun nggak laku kan, Bapak Ibu. Nah, kita ingin menghasilkan buah daripada pelayanan kita tadi itu. Whatever our job, our profession, our work,
Apapun pekerjaan kita, profesi kita, maka itu harus menghasilkan buah. Buahnya harus manis dan berlipat kali ganda. That's a God wants. Nah, itu. Jadi itu yang diinginkan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus berbuah. Nah, saya juga, Bapak Ibu, dalam melakukan pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan harus berbuah. Saya katakan sama tim-tim saya, yang masih muda-muda itu, Bapak Ibu, saya bilang harus berbuah. Kalau nggak berbuah, ditebas oleh Tuhan, lalu dibakar. Nakut-nakut ini Pak Andi nih. Ya nggak kayak gitu sih, Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingin supaya kita berbuah, apapun yang kita lakukan. Nah itu. Ya. Nah, bagaimana supaya kita berbuah? Diurapi, kita butuh pengurapan. Nah itu, Bapak Ibu. Buahnya itu harus manis, harus segar, dan berlipat kali ganda. Itu yang Tuhan inginkan. Oleh karena Tuhan memberikan kita pengurapan. Dari mana pengurapan itu dapat? Tuhan Yesus langsung yang mengurapi kita, Bapak Ibu, melalui Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Itu kekristenan. Itu murid Tuhan Yesus yang sejati. Luar biasa, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut, Bapak Ibu. Jangan pernah takut. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya, ya mereka bilang, Om ini gini-gini kita dimarahi orang. Wah, kalau kamu takut jangan jadi orang Kristen, saya bilang. Jangan pernah jadi orang Kristen. Kenapa harus takut? Yang penting ikuti semua ketentuan-ketentuan, kita bersikap sopan, santun, dan mengikuti semua aturan-aturan yang berlaku. Sepanjang itu kita lakukan, main terus. Nah ini Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Itu. Jadi kalau pengurapan itu ada dalam diri kita, kita nggak akan pernah takut. Kenapa takut? Luar biasa pengurapan itu, Bapak Ibu. Amin, ya. Nah ini dia, ya. Nah, kemudian pengurapan menurut dimensi. Nah ini Bapak Ibu, ya. Ini saya cepat saja, ya. Pengurapan menurut dimensi. Satu, urapan orang kusta. Nah, ini dicatat di dalam Imamat 14, ya, pengurapan kusta. Nah, pengurapan kusta di dalam Perjanjian Lama ini memang di sana dijelaskan ya bagaimana ketika seseorang menderita kena kusta, Bapak Ibu, dalam Perjanjian Lama. Wah, kalau orang kena kusta itu kan diasingkan. Nah, itu kan di treatment, dilayani, Bapak Ibu. Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Ya, jadi pengurapan kusta dalam Perjanjian Baru ini menggambarkan pertobatan seseorang. Contoh seperti saya, Bapak Ibu. Ya, dari orang yang nggak mengenal Tuhan, dipakai oleh setan, dipakai oleh roh-roh jahat pada waktu itu, guru-guru gaib, Bapak Ibu. Wah, ini kalau nggak diurapi, kalau nggak menerima pengurapan kusta, nggak bisa kayak gini jadinya, Bapak Ibu. Jadi ada tahapan-tahapan. Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebelumnya. Jadi orang Kristen itu nggak ujuk-ujuk, wah kita mau berhasil, wah mau instan aja. Nggak bisa kayak gitu. Ikuti aturan Tuhan, ikuti aturan mainnya, ikuti tahapannya, seperti itu. Nah, jadi pengurapan kusta itu berbicara tentang pertobatan, Bapak Ibu. Ya kan, dimuridkan dulu. Nah, ya, baru dibaptis. Terserah mau dibaptis dulu atau dimuridkan, itu masalah teknis. Tapi kan kita perlu dimuridkan dulu, Bapak Ibu. Kita mau tahu siapa itu Tuhan Yesus. Karena begitu kita membawa nama Kristus, nama Yesus, baru bilang ye, belum lagi Yesus. Nah, masih ye. Wah, langsung kan Bapak Ibu, roh-roh jahat, iblis-iblis itu bisa menggunakan siapa saja untuk menghadang kita, menghalang kita, agar kita nggak move on, agar kita nggak bergerak maju. Baru ye, belum Yesus, masih ye aja. Nah, oleh karena butuh dimuridkan juga. Nah, ini yang terjadi sama saya, Bapak Ibu. Wah, bagaimana keluarga besar saya, waduh, marah, murka mama saya juga. Wah, kalau nggak ngerti, dimuridkan lebih dahulu, udah kembali, Bapak Ibu. Kan kayak gitu. Nah, nanti untuk itu saya akan bersaksi di video khusus untuk itu, nggak sekarang. Tapi itu bisa saya lalui karena saya mendapatkan pengurapan, karena waktu saya mengikuti pemuritan, guru-guru saya, pendeta saya, mentor saya mengajarkan saya tentang pengurapan. Karena ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia diperintahkan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, maka harus pikul salib. Wah, ini kan berbicara tentang
penderitaan Bapak Ibu. Tapi penderitaan juga itu kasih karunia, karena nggak semua orang menerima penderitaan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menderita hari ini karena melakukan pekerjaan Tuhan, dosa sedih, justru mengucap syukur, karena nggak semua orang mendapatkan penderitaan Kristus itu. Nah ini, tapi bagaimana supaya kita bisa lalui penderitaan yang mungkin ukurannya, wah Bapak Ibu kata, waduh berat kali, nggak sanggup. Tapi kalau pengurapan itu Bapak Ibu terima dan itu bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu, semuanya akan beres. Amin Bapak Ibu. Ini the power of the anointing, kekuatan daripada pengurapan itu. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ya. Nah itu. Nah jadi pengurapan kusta tadi itu berbicara tentang urutan-urutan pertobatan kita. Nah ada aturan-aturan yang harus kita ikuti di situ. Nah itu. Saya nggak dapat jelaskan di sini. Nanti di episode tertentu, kalau Bapak Ibu berkenan saya untuk menjelaskan, saya akan jelaskan. Amin Bapak Ibu. Ya. Lalu yang kedua adalah urapan imam. Nah ini urapan imam. Apa itu urapan imam? Ya, merupakan pengurapan dimensi jiwa, urapan untuk melayani sebagai imam. Untuk memperolehnya adalah melalui baptisan Roh Kudus dan mempelajari firman Tuhan. Dampak pelayanan berpengaruh pada jiwa-jiwa seseorang. Nah ini pengurapan imam, priestly anointing Bapak Ibu. Ya, dalam perjanjian lama itu dijelaskan Samuel itu mendapatkan pengurapan imam. Saul itu mendapatkan pengurapan raja. Nah, jadi dalam perjanjian lama itu tiga pengurapan ini, Levi's anointing, pengurapan kusta, pengurapan imam, priestly anointing, dan pengurapan raja, kingly anointing, itu Bapak Ibu terpisah. Jadi terpisah. Nah itu, makanya Tuhan marah kali ketika Raja Saul, dia melakukan tugas-tugas imam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Wah. Tuhan tidak berkenan dengan persembahan dia. Tapi Tuhan lebih berkenan dengan ketaatan. Ini gara-gara pengurapan Bapak Ibu. Karena terpisah. Saul memperoleh pengurapan raja, Samuel memperoleh pengurapan imam. Itu terpisah. Nah, jadi pengurapan raja itu ya untuk raja, memerintah Bapak Ibu. Nah itu. Jadi dalam kehidupan saya pribadi, Bapak Ibu, ya, dalam melakukan pelayanan ini, pelayanan Tuhan, nah saya bertindak sebagai raja, itu artinya saya mempersiapkan, memperlengkapi, menyediakan semua kebutuhan para imam di gereja Bapak Ibu. Lalu istri saya, Pendeta Nopita, ya, saya tugaskan dia sebagai imam. Dialah yang bertanggung jawab tentang pengajaran-pengajaran. Makanya dia harus sekolah lagi sampai level dokter Bapak Ibu. Ya, karena visi kita besar. Visi kita bangsa-bangsa. Kita nggak mau gereja kita waduh. Ya, enggak Bapak Ibu, kita mau jadi gereja perjanjian baru, gereja yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, gereja yang melakukan mujizat demi mujizat. Itulah gereja perjanjian baru. Jadi kita nggak pernah capek untuk belajar Bapak Ibu. Kenapa? Karena pengurapan. Nah ini tadi. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi hakikatnya ya dimensinya tadi itu ada 3. Pengurapan kusta, pengurapan imam, pengurapan raja. Nah berita baiknya ketiga pengurapan ini, kita yang hidup di dalam perjanjian baru ini, kita dapatkan semua menjadi satu. Oleh karena siapa? Oleh karena Kristus. Nah, luar biasa kan Bapak Ibu ya. Jadi memang ini zaman anugerah Bapak Ibu. Zaman anugerah ini pun ada batasannya Bapak Ibu. Di mana nanti Roh Kudus akan ditarik oleh Tuhan. Nah itu. Nah jadi selama Roh Kudus masih terus menyertai kita, membimbing kita, penghibur kita, penolong kita, dan urapan itu terus ada sama kita, mari kita maksimalkan supaya kehidupan kita menjadi lebih maksimal dan menjadi berkat bagi orang banyak. Amin Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya pikir cukup dulu ya untuk malam hari ini. Ini baru yang general, yang umum-umum. Nanti kalau memang Bapak Ibu membutuhkan ya pengajaran yang lebih detail lagi, silakan WA saya atau sampaikan kepada kami ya, untuk membahas topik ini secara khusus Bapak Ibu. Karena
Saya juga sekarang lagi melakukan penelitian juga. Ya, saya nggak tahu maunya Bapak Ibu itu apa, kan kayak gitu. Saya kan nggak tahu latar belakang Bapak Ibu dari mana, ya. Yang saya tahu Bapak itu hebat-hebat, orang percaya, muridnya Tuhan Yesus sejati, kan kayak gitu. Tapi dalam kekristenan ini kan kita terdiri dari berapa denominasi gereja, ya kan. Jadi saya juga nggak tahu kalau Bapak Ibu nggak cerita sama saya, nggak nyampaikan sama saya, ya. Nah, cuman saya berdoa dan berharap ya apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu. Nah itu ya, jangan pernah, tentu harapan saya jangan pernah anggap enteng dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Saya dengan firman Tuhan itu, aduh benar-benar saya apresiasi ya, seperti Elia, seperti itu kan Bapak Ibu ya. Jadi siapapun yang nyampaikan, ya saya tetap dengarin. Nah, itu kalau saya nggak tahu ya yang lainnya gitu. Tapi buat saya bukan siapa yang nyampaikan, tapi firman yang disampaikannya itu harus saya hormati, seperti itu Bapak Ibu. Nah saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga demikian ya. Jadi biarlah kiranya pengurapan itu terus turun, kita mendapatkan pengurapan yang baru hari lepas hari, sehingga kita dimampukan, khususnya pada hari-hari ini dunia merasa mengalami kesulitan, keadaan sulit Bapak Ibu, di sana sini ada PHK, ya, banyak orang menjadi miskin. Nah ini kalau kita nggak mendapatkan pengurapan khusus dari Tuhan Bapak Ibu, waduh ya, kita bisa masuk ke rumah sakit jiwa. Jangan sampai kita masuk ke rumah sakit jiwa karena kebodohan kita, karena ketidakmauan kita untuk mendengar firman Tuhan. Ini maaf Bapak Ibu sekali lagi, karena kerinduan saya Bapak Ibu juga bertumbuh. Kita bisa bertumbuh sama-sama lah. Kalau hari ini saya membagikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu, nah untuk lain kali giliran Bapak Ibu, nah gitu ya, yang membagikan, saya yang dengari, saya juga perlu dilayani. Amin Bapak Ibu. Ya begitulah kita hidup di dalam Kristus nih, saling menguatkan, saling mendoakan. Amin Bapak Ibu. Jadi mohon saya juga didoakan supaya pelayanan ini terus bertumbuh dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah memperlengkapi kami dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Oh mari Bapa, biarlah pengajaran ini akan meneguhkan, menguatkan kami, membuka wawasan kami untuk kami boleh tahu akan kehendak Tuhan dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Agar kami boleh tahu bahwasanya pengurapan itu adalah kuasa Allah yang kami butuhkan dalam menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Bila kiranya Roh Kudus-Mu terus yang memenuhi kami dengan pengurapan yang baru, ya Allah. Terima kasih Bapa. Cara khusus hamba-Mu berdoa buat semua sahabat-sahabat hamba-Mu ini Tuhan yang tengah mendengarkan pengajaran ini Bapa, urapi mereka dengan pengurapan yang baru. Bila kiranya Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa, apapun yang mereka lakukan semuanya boleh berhasil berbuah berlipat kali ganda oleh karena pengurapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, menghasilkan buah yang manis dan buah yang segar yang boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan secara khusus hamba-Mu berdoa ya Allah. Oh mari Tuhan Yesus, jama-jama umat-umat-Mu Tuhan yang tengah mengalami sakit penyakit, hamba berdoa biarlah kiranya kuasa bilu-bilu Kristus mengalir bekerja atas mereka, sehingga yang buta mencelik, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah. Dan cara khusus juga hamba-Mu berdoa buat umat-umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, jika hari-hari ini mengalami ikatan oleh kuasa-kuasa kegelapan, hamba melepaskan kuasa Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Lepas oleh darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ikatan-ikatan si jahat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya sekali lagi dari Medan, saya Pendeta Dr. Andi mengucapkan salam sejahtera, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye.